Kami memang saling berjauhan, tapi tidak pernah lupa pendidikan. Walaupun beda negara, kuliah bukan hambatan. Bahkan di pelosok sekalipun, pekerjaan dan pendidikan bisa sekaligus aku jalani. Bagi kami, tidak ada yang mustahil. Kami memang saling berjauhan, tapi tidak pernah lupa pendidikan. Walaupun beda negara, kuliah bukan hambatan. Bahkan di pelosok sekalipun, pekerjaan dan pendidikan bisa sekaligus aku jalani. Bagi kami, tidak ada yang mustahil. Halo, selamat siang semuanya. Sambil menunggu yang lain, kita sapa Kak Felicia terlebih dahulu. Oh ya, sebelum perkenalkan, saya Aya, saya dari tim Masuk PTN, dan hari ini kita akan ngebahas apapun yang mau kalian tanyakan tentang UTBK, SNBP, tips buat ngejar UTBK tuh kayak gimana, terus tips buat nantinya saat udah masuk ke dunia perkuliahan kalian harus seperti apa, kalian harus beradaptasi atau mengejar prestasi seperti apa. Nah, kita bakal bahas itu bareng sama Kak Felicia Setiawan, dia merupakan mahasiswa Universitas Diponegoro dan juga Mawapres juara 1 tahun kemarin. Oke, selamat sore Kak Felicia. Halo, sore Kak Aya. Bentar, saya coba spot. Oke, halo teman-teman semuanya juga. Oke, sambil kita nunggu yang lain masuk nih ya, Kak. Lagi sibuk apa nih, Kak, sekarang? Eh, Lagi sibuk skripsian aja sih, sama tadi sebelum ini ada agenda juga. Oke, sangat padat tapi masih mau meluangkan waktu buat teman-teman masuk PTN nih. Hmm, Semangat semangat, biar teman-temannya juga semangat semangat karena bentar lagi kayaknya udah mau SNBP ya Kak ya. Iya, SNBP, benar. SNBT. Beberapa sekolah memang sudah pengumuman SNBP dan kebetulan besok tanggal 3 Februari itu udah dibuka nih. Mau masuk, mau pilih prodi apa di SNBP. Jadi teman-teman harus banget Nah, nih buat ikut hari ini, dengerin, siapa tahu nanti ada tips nih dari Kak Felicia buat nentuin prodi yang kalian mau sesuai minat atau sesuai bakat kalian. Oke, sudah mulai ada yang jadi teman-teman. Mungkin sambil nunggu yang lain nih, mungkin di spill dong kalian pengen PTN mana? Coba, dan dari sekolah mana atau dari kota mana? Kita mau lihat nih. Adakah yang dari Sumatera, Sulawesi? Boleh di kolom chat teman-teman. Mau ke UNJ aja. Amin, semoga dapat nih Kak Muhammad Rizky. Yang lain boleh nih, nanti kita bantu aminin. boleh-boleh yuk yang lain. Tertarik kemana aja nih guys? Bismillah, UNER. Amin. Amin. Iya sih, masa mimpi nggak bisa tinggi? Oh, harus, Asik. harus. Justru Harus harus tinggi. tinggi ya kayaknya kalau mimpi ya Benar, kita ya. Biar kalau jatuh nggak jatuh-jatuh banget teman-teman. benar. Ada yang di UGM. UGM. Wow. Oke, mungkin waktunya juga udah semakin berjalan. Oh, mau ke UB. Oke, semoga bisa dapetin UB. Berhubung ini waktunya juga semakin jalan nih, Kak Felicia, mungkin kita bisa langsung mulai aja. Saya yakin yang lainnya juga pengen banget udah nyiapin banyak pertanyaan, dan saya yakin Kak Felicia juga punya materi yang sangat menarik hari ini. Mungkin bisa langsung dimulai dan saya persilahkan, silahkan.
Oke, thank you Kak Aya. Sebelumnya aku mau tes semangatnya teman-teman dulu kali ya. Boleh dong guys react atau komen seberapa ready hari ini buat tahu lebih dalam untuk PTN kalian ke depan dan juga eh, apakah masih banyak yang ternyata masih bingung nih buat milih jurusan tuh gimana sih gitu. Boleh dong eh, kasih react-nya atau bisa komen ready gitu. Boleh, boleh. Sambil menunggu aku share screen. Oke, oke. Share screenku udah kelihatan belum ya, Kak ya? Kelihatan Kak, aman. Oke. Oh, udah banyak yang mulai jawab nih mau ke Unair. Halo, Kak. Halo. Halo, halo teman-teman. Boleh kasih react, kasih komen sebelum aku mulai nih. Kita kasih 1 menit kali ya, Kak Aya. Ya, mana tahu teman-teman butuh pemanasan dikit gitu ya hari ini. Benar, Karena ini boleh kan itu dia. Padahal ini kan sebenarnya weekend ya Kak, tapi banyak banget yang Mm-mm. masih meluangkan waktunya. Berarti teman-teman menginvestasikan waktu kalian untuk hal yang baik gitu. Nah, Oke. Nah mungkin sambil kita nunggu juga teman-teman ya bakal join. Hari ini aku mau mengucapkan terima kasih dulu sama tim dari Masuk PTN udah mengundang aku buat hari ini sharing-sharing ya ke teman-teman karena buat aku dibandingkan pengalaman aku saat berkuliah, sebetulnya pengalaman yang buat aku paling berharga selama aku hidup itu adalah saat aku masuk PTN, teman-teman. Karena lika-likunya, pengalamannya itu benar-benar membentuk aku jadi orang yang kayak sekarang gitu. Jadi nanti aku akan banyak sharing juga ke kalian gimana akhirnya bisa edit up di Undip dan juga eh, bisa menghasilkan beberapa prestasi kayak gitu. Jadi hari ini kita akan bahas sedikit terkait persiapan masuk PTN dan gimana sih caranya kita nanti bisa survive. Karena kalau misalnya cuma masuk doang, kita nggak berhenti di sana gitu teman-teman perjalanannya. Justru perjalanan kita akan makin banyak nih saat kita udah masuk, bagaimana kita konsisten di sana, bagaimana kita bisa survive di PTN yang kita impikan gitu. Nah, mungkin sebelumnya aku mau kenalin diri dulu ya teman-teman. Mungkin ada beberapa yang belum kenal. Nama aku Felicia Hestiawan atau biasa bisa dipanggil Fei Fei di karena ikut COC ya jadi banyak yang manggil Fei Fei gitu sekarang. Dan selama aku berkuliah, aku cukup ikut banyak kegiatan dari lomba, terus juga beasiswa, sama akhirnya dari semua yang udah aku coba dan lakukan itu membuat aku akhirnya bisa jadi mawapres utama di Indonesia gitu. Itu juga long story banget ya. Jadi teman-teman yang penasaran boleh tanya-tanya sama aku gitu ya, gimana survive dan mungkin tips and trick terkait mapres dan lain-lain gitu. Cuma itu masih agak jauh ya teman-teman karena sekarang fokusnya adalah masuk dulu nih ke PTN-nya gimana gitu. Nah, mungkin nanti kalau misalnya kalian pengen connect, bisa connect ke Instagram atau LinkedIn aku, bisa dicek aja terkait mana tahu ada pengalaman yang kira-kira teman-teman pengen coba. Gitu. Nah, sebelumnya biar kita nggak langsung masuk ya ke Aya dan teman-teman, kita main pemanasan dulu ya. Mana tuh di sini teman-teman udah banyak explore fakultas macam-macam dan ciri khas dari fakultas itu masing-masing. Jadi kalian boleh tulis di kolom chat, menurut kalian dari clue gambar-gambar ini tuh kira-kira dia dari fakultas apa sih gitu ya. Oke, udah ready belum nih? Boleh dong kasih react. Eh, api-api lah mirip nih sama yang kita pemanasan ya api-api gitu guys bisa bisa riak kan ya teman-teman di sini seingatku bisa sih berikan api-apimu asik gak sih kak asik kayak kita coba start dulu kira-kira teman-teman pada tahu nggak nih kalau yang ini kira-kira fakultasnya apa ya guys sebenarnya ada clue sedikit sih dari fakultas yang dipunyai sama si selebgram ini, TikTokers inilah ya. Ada yang tahu nggak nih kira-kira kalau dengan clue ini fakultasnya apa ya kira-kira? Yuk kita tunggu, kita tunggu. Oke, udah mulai banyak yang jawab nih. Hukum, hukum dan ilmu politik. Oke, oke. Kalau menurut Kak Aya, jawabannya apa nih Kak? Hukum nggak ya Kak? waduh, apa ya ini? Ada gambar Apa palu, ya? ada gambar berapi-api, ada ini. Aduh. Ini ada Pasming Base ya guys. Kalau kalian tahu Pasming Base ini fakultasnya tuh fakultas apa sih?
Hukum ya, ini bener nih yang teman-teman semua udah jawab nih, udah tepat ya, udah banyak yang sepertinya banyak mencari tahu tentang fakultas-fakultas. Oke, ini kayak masih easy ya Kak. Kita next dulu ya. Kalau Oke. ini guys, wah ini sih macam-macam banget nih. Kira-kira ada yang tahu nggak kalau ada ada wayang ya, ada anime, rambutnya suka warna-warni. Kira-kira ini fakultas apa ya guys? Ada yang tahu nggak? Oke, ini udah ada baik yang menjawab ya. Seni, seni, oke. Atau bahasa Inggris tuh culture, guys. Apa ya kira-kira? Tapi ini, oke, seni, 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 seni. Oke, jawabannya adalah Fakultas Sastra atau Ilmu Budaya ya. Jadi nggak salah, seni itu juga benar ya. Jadi biasanya anak-anak sastra atau ilmu budaya tuh macam-macam guys. Jadi kalau di Undip sendiri kita tuh ada satu konser gitu namanya Orange, itu adalah konser para wibu dan otaku ya. Jadi kayak banyak banget anime-anime, cosplay-cosplay itu jadi satu di sana gitu. Jadi Fakultas Ilmu Budaya itu sangat apa ya, colorful dan banyak banget karena budayanya kan macam-macam ya. Ada yang sastra Inggris, sastra Mandarin dan masih banyak lagi. Jadi ini sangat menggambarkan sebetulnya sastra atau ilmu budaya. Oke, kita next ya. Kalau sorry, sorry ketahuan ya. Aduh, wait. Semoga tidak kelihatan ya, guys. Kalau ini, guys, ada yang tahu nggak ini kira-kira dari fakultas apa nih? Bawa kalkulator ya. Tasnya sering pakai yang kayak tote bag, terus ngomongin banyak tentang uang gitu ya. Ada yang tahu nggak ini apa? Oke, udah banyak yang menjawab benar sih. Oke, ekonomi bisnis. Oke, ini juga ada eh, chartnya ini ya guys, supply demand ya. Ini chart-chartnya anak-anak fakultas dari ekonomi. Apakah ada teman-teman di sini yang pengen join ke ekonomi? Soalnya ini salah satu fakultas yang cukup banyak ya, kayak ya, yang teman-teman dari Benar banget. mm, ekonomi ini cukup cukup laris lah ya sekarang-sekarang ini karena emang semuanya butuh uang ya teman-teman, pasti kita butuh orang-orang yang mengerti ekonomi. Oke, next dulu. Nah, ini sih gampang banget. Biasanya di fakultas ini tuh orang-orang pasti punya minimal iPad ya. Jadi untuk memudahkan mereka belajar karena kalau gambar manual tuh agak sulit gitu. Dulu aku biologi gambar manual guys, wis kedokteran. Ini juga salah satu fakultas paling laris ya, Kak Aya. Kayak dulu semua Iya, temanku mayoritas mau jadi dokter. iya, setuju banget. Apalagi saat ini juga semakin sering isu tentang beasiswa kedokteran, semakin sering banyak orang-orang yang pengen masuk kedokteran. Bener banget dan emang anak-anak di Fakultas Kedokteran ini paket komplit ya guys. Ternyata matematikanya juga jago banget ya kan, memorinya oke banget, semuanya oke banget gitu. Jadi menurutku kalau udah kedokteran, udahlah memang dia udah paket komplit banget gitu. Nah semoga teman-teman yang pengen masuk FK nih bisa tercapai ya kak ya di tahun ini Amin. di Amin, PTN impian amin. juga. Oke, next nih. Oke, ada yang tahu nggak kira-kira ini apa teman-teman? Ini lumayan terkenal nih sama kalangan anak-anak fakultas ini dari berpakaiannya ya, kemudian kebiasaannya. Mungkin karena aku juga dari fakultas ini, jadi sering menemukan gitu. Teknik, widih, 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 widih. Duh, Ada tuh ada buayanya. logo buayanya nih. Wah, kenapa ya Sangat ada buayanya ya? ikonik. That's Nah, right. sebagai anak teknik asli ya guys, ini beneran terjadi ya. Jadi kayak banyak banget sebetulnya anak teknik pada eh, lupa mandi ya kan karena terlalu banyak laprak ya dan juga praktikum yang bertubi-tubi gitu. Jadi kadang aduh mandi pun nggak sempet gitu ya karena kerjanya begadang mulu, ngebengkel gitu ya atau ngelaprak. Intinya sering terjadi biasanya di Fakultas Teknik. Lalu kenapa ada buaya? Karena aku sering melihat di TikTok gitu ya, orang-orang pada tidak merekomendasikan pacaran sama anak teknik gitu karena katanya banyak yang krokodil. Kalau ini aku belum bisa memvalidasi karena aku pun masih single ya guys, jadi belum tahu nih kira-kira kalau sama anak teknik nih gimana gitu. Oke, ini udah banyak yang bener sih. My favorite. Oke, ada yang mau masuk teknik nih kayaknya Kak Aya ya.
Iya, benar. Nah, oke teman-teman, karena tadi kita udah banyak pemanasan ya, dan juga aku yakin sebenarnya teman-teman semua hadir di sini udah pada tahu nih sebenarnya nanti pengen masuk jurusan apa atau at least fakultas apa yang kira-kira tuh kalian pengen gitu. Nah, di sini aku pengen teman-teman juga tahu gimana sih caranya untuk kita tuh tahu potensi kita tuh kemana gitu. Karena even though kita udah, oh ya kayaknya aku pengen kedokteran deh karena ini, tapi terkadang kita tuh cuma kepengen karena oh ya nanti gedenya bakal kayak gini kerjanya bakal banyak uangnya mungkin gitu ya, tapi kita seringkali nggak imbangi dengan potensi asli kita tuh seperti sebetulnya sukanya tuh apa sih gitu. Jadi ini adalah beberapa tips dari aku saat aku dulu SMA dan galau ria banget ya milih jurusan tuh jurusan apa kayak gitu. Hal pertama yang aku lakukan adalah tahu tentang diri sendiri dulu. Jadi kayak kita harus tahu dulu kita tuh sukanya apa sebetulnya kelebihan dan kelemahan kita gitu ya. Karena dulu salah satu kelemahan aku adalah aku sangat deadlineer teman-teman. Jadi kayak ngerjain apa-apa tuh sukanya mepet. Karena kayak aku ngerasa semakin mepet tuh semakin encer gitu ya kepala kita, kayak lebih mudah dalam berpikir gitu. Tapi salah satu strength aku adalah aku sangat adaptif gitu. Jadi mudah untuk di lingkungan mana aja, gampang juga untuk approach orang duluan. Jadi aku benar-benar tahu tentang diri aku dulu deh, pengennya tuh kemana sih pekerjaannya, atau mungkin kuliah, atau lingkup seperti apa sih yang aku pengen saat aku belajar, kayak gitu. Nah, hal yang paling simpel yang teman-teman bisa coba, karena kalian semuanya masih SMA gitu, adalah tahu apa yang kalian paling enjoy. Jadi saat dulu aku sekolah, aku tuh enjoy banget di mata pelajaran ini, which is kimia. Ada yang suka kimia kan nih guys? Dulu aku suka praktikum gitu ya, bahkan di rumah pun dulu pas kita masih COVID-19, itu ya tetap praktikum gitu di rumah. Jadi banyak banget sebetulnya yang kita lakukan saat dulu di rumah, dan aku sadar aku sangat suka kimia saat itu. Ada yang suka kimia nggak guys? Atau jangan-jangan banyak yang, duh nggak deh kak, kimia tuh pelajaran yang membingungkan gitu. Karena banyak yang bilang gitu kan, karena kan nggak real, nggak bisa melihat secara langsung. Jadi banyak yang bilang kimia tuh aneh gitu. Tapi buat aku justru seru gitu, karena mungkin tidak tampak, jadi sesuatu yang lebih challenging gitu buat aku. Tapi aku juga belajar apa sih hal yang aku nggak suka. Ternyata aku tuh tidak terlalu minat di mata pelajaran biologi gitu ya. Jadi maaf banget, namun fakultas kedokteran tidak pernah ada di kepalaku gitu ya teman-teman. Sebab menghafal gitu, karena aku merasa aku lemah di memori. Terus juga belajar biologi itu cukup melelahkan bagi aku. Nah dulu nih aku suka julid juga nih sama gurunya ya kan, tiap minggu guys ujian. Udah kayak anak kedokteran aku ya, ujian blok tiap minggu gitu. Jadi meskipun dulu online, setiap Sabtu ujian. Jadi kayak stres banget saat itu dengan biologi gitu. Jadi aku sadar, oh aku kayaknya nggak pengen nanti pas kuliah ambil banyak tentang hafalan ataupun biologi gitu. Sehingga akhirnya aku mencoba untuk combine pelajaran yang aku paling suka dengan hasil nilai rapotku gitu. Nah, aku cek dong, ternyata di nilai rapot, oh ternyata kimiaku tuh cukup stabil gitu ya. Kalau fisika tuh sebenarnya penting banget di teknik ya. Cuma dulu aku agak struggle. Namun, aku suka matematika, teman-teman. Jadi, dua hal yang aku suka, matematika dan kimia. Dan aku ngerasa kalau ngambil kimia murni doang, kayak sayang skill matematikanya. Kalau matematika murni doang, sayang passion aku di kimia gitu. Akhirnya aku mencoba untuk bisa combine dua mata pelajaran itu untuk jurusan yang aku kira-kira pengen. Dan memang saat aku dari SMP itu aku udah sering riset teman-teman, kayak pengen masuk kuliah tuh ke jurusan apa sih? Karena kan pas kita milih jurusan kuliah itu akan menentukan masa depan pekerjaan kita juga kan. Jadi aku merasa dari kecil saat kita bisa berpikir lebih visioner itu akan membantu banget gitu, karena nantinya teman-teman akan memudahkan kalian di kuliahan, udah tahu target ke depan tuh pengennya apa gitu. Dan ini adalah beberapa cara dari aku untuk bisa menentukan nantinya jurusan yang tepat. Contohnya nih, let's say kalian udah tahu, oh ya aku sukanya mata pelajaran ini, nyamannya di sini, merasa kompeten juga di sana. Nah, gimana akhirnya menentukan jurusan? Karena jurusan kan banyak banget ya.
Dan perbedaannya tuh ada beberapa yang tipis-tipis, ada juga bedanya yang drastis gitu. Kayak kalau kita bedain antara teknik dengan ekonomi pasti beda banget. Tapi kalau kita bahas terkait, oh ada teknik lingkungan, teknik kimia, teknik mesin. Nah itu tuh sebenarnya ada banyak banget kesamaan. Tinggal kita tuh pengen fokusnya ke arah mana sih gitu. Jadi kalau udah ngomongin jurusan tuh sebetulnya banyak yang cukup mirip-mirip, tapi ada juga yang beda. Nah, ini adalah beberapa hal yang aku coba lakukan saat dulu. Tools-tools yang aku dapetin pas aku mungkin semasa persiapan gitu ya, guys. Nah, searching and find out about the major. Jadi, supaya kita benar-benar tahu realnya tuh gimana. Apalagi kan sekarang teknologi udah keren banget ya, guys. Semua orang sering bikin a day in my life, TikTok, YouTube. Hanya dari situ aja kita tuh sebenarnya bisa tahu loh. Kita tuh sebenarnya suka nggak sih kuliah yang kayak gini, pekerjaan yang kayak gini. Itu yang aku sering cari saat sebelum masuk kuliah dulu gitu. Aku betul-betul cari di chemical engineering itu orang-orang pada kerjanya ngapain sih? Vlog orang-orang, bahkan vlog orang India, orang Malaysia gitu ya, orang US, UK, aku tontonin gitu. Karena aku merasa saat kuliah major itu pasti nggak jauh-jauh beda. Buku yang kita pelajarin sama buku teman-teman kita di luar negeri itu pun mirip gitu. Jadi aku ngerasa, oh kayaknya aku harus belajar lebih banyak nih untuk tahu mereka tuh sebenarnya saat kuliah ngapain dan kompetensi apa yang dibutuhkan gitu. Dan salah satu hal yang aku juga coba banyak tanya itu adalah nanya ke guru BK saat itu karena kan kita suka banyak konseling juga ya kadang-kadang. Terus tes minat bakat menurutku ini juga penting karena kita tahu oh kita ahlinya di sini. Dan aku juga cukup kaget saat dulu tes minat bakat ternyata yang kurang dari aku tuh tau nggak apa teman-teman? Motivasi. Wah itu aku kaget banget kayak, hah ternyata motivasiku untuk mengejar sesuatu tuh masih kurang ya. Karena mungkin kayak orang yang biasanya merasa udah aman bakal masuk ke jurusan ini, spesifik ini, dia jadi males atau less motivated untuk bekerja keras untuk itu. Jadi kayak kadang-kadang orang yang udah, contohnya nih aku, kelemahannya adalah saat aku udah tahu pengennya apa, aku tuh jadi kayak malas untuk cari tahu hal-hal yang lain juga gitu teman-teman. So that's why saat kita udah tahu finding the right major, kampusnya mau gimana, future jobnya gimana, jangan lupa juga untuk tetap konsisten. Karena saat kita udah less motivasi dan lain-lain, itu akan sangat mengganggu kita sebetulnya untuk berprogres ke depan, kayak gitu. Nah, ini adalah beberapa tools yang dulu aku coba. Aku benar-benar cari tahu segala jenis teknik itu ada apa gitu kan. Dan of course harus punya backup plan juga. Jadi aku dulu banyak backup plan-nya kalau nggak masuk teknik kimia, aku pengen coba ke lingkungan atau mungkin ke area teknik biomedis kayak gitu-gitu. Jadi aku udah punya backup plan kalau emang gak keterima di Tekim pengennya kemana gitu. Nah, nah ini nih ya dulu aku beneran yang kayak gini prinsipnya ya kalau ada 9 nyawa maunya teknik kimia aja gitu. Jadi sepengen itu dulu masuk Tekim. Jadi aku dulu emang punya target universitasnya, tapi yang aku sebetulnya sangat pengen itu adalah majornya, which is Tekimnya gitu teman-teman. Terus juga perlu perlu atur peluang dengan strategi. Jadi ini adalah salah satu dulu bimbel aku, cuma banyak lah tools lain yang teman-teman juga bisa coba ya. Dulu itu kita suka dikasih tahu grafiknya, kayak contohnya di sini warna hijau itu nilai tertinggi orang-orang saat try out gitu kan. Terus punya kita itu yang warna biru, warna merah itu yang terendah. Nah, aku tuh pernah dulu masa-masa di mana nilaiku tuh kayak pas-pasan banget sama yang paling rendah gitu teman-teman. Jadi kan kayak wah udah borderline banget nih. Mau milih juga bingung kan kira-kira oke-nya di mana. Sama dulu tuh emang pas TO jujur susah banget ya. Teman-teman pasti merasakan lah ya beberapa kali juga dari masuk PTN aku dulu pernah ikut tryout juga. Itu kan orangnya udah banyak banget ya se-Indonesia. Jadi kayak simulasinya tuh bakal lebih precise karena udah satu Indonesia nih yang ikutan nih. Jadi pasti kurang lebih bakal hasilnya mungkin mirip-mirip gitu. Nah, dulu aku juga suka down. Kadang-kadang kalau semisal nilainya tuh di bawah banget. Dan kalau misalnya teman-teman lihat grafiknya aku tuh sebetulnya cukup naik-naik dan naik ya. Jadi kayak dari yang awalnya sangat rendah, abis itu kayak coba untuk bisa 500 lewat, 600 lewat. Sampai akhirnya aku kayaknya ikut TO tuh lebih dari 15 atau 20 kali deh guys. Jadi kayak banyak banget dulu ikut tryout baik yang di bimbel maupun di luar bimbel. Karena buat aku penting banget untuk bisa atur peluang dan strategi dengan nilai yang segini kira-kira kita cocoknya masuk di mana gitu. Nah, tapi teman-teman di sini aku pengen tanya juga, siapa nih yang buat udah siap di 2026 dengan Almed atau mungkin varsity impiannya?
boleh dong kasih chat kayak aku Kak udah siap masuk wih biru nih, ada yang warna kuning atau hijau atau coklat gitu guys. Ada yang ini nggak eh, pengen banget nih dapetin almet apa gitu ya. Karena kan kayaknya buat anak-anak yang masuk PTN pasti foto pakai almet tuh kayaknya udah pride banget ya kayak ya. Kayak seru banget dulu tuh foto-foto pakai almet sama temen-temen gitu ya. Kayak biru squad nih atau yellow squad gitu ya. Wah itu jadi rame banget. Biasa di FYP kuning. Widih, ada lagi nggak nih teman-teman? Atau ada warna yang tidak belum aku masukkan di sini ya. Biasanya kalau almet emang biru ya banyaknya ya. Macam-macam birunya bisa Iya. biru kobalt ya kan Kak. Terus bisa biru emerald. Banyak banget deh. Kayak Undip kan juga sebenarnya ada kontroversi ya guys karena ganti almet ya. Jadi Keluar. banyak banget yang bertanya-tanya gitu. Coklat atau biru, asik. Nah, kalau udah siap nih teman-teman, tapi siap juga nggak kalau akan pas jadi mahasiswa juga akan kayak gini gitu ya. Udah sibuk belajar, harus coba juga untuk organisasi, atau mungkin dulunya mikir, oh mahasiswa bakal banyak relasi nih, ikut organisasi, satset-satset, ternyata harus banyak ikut jualan atau danusan ya, jualan risol, ya kan. Ini nanti akan terjadi ya teman-teman saat kalian masuk kampus, danusan, itu aku dulu sering banget beli dagangan danusan teman-temanku juga gitu. Terus juga kukira jurusanku mudah, ternyata mudah-mudahan bisa bertahan. Nah, banyak banget ya sebenarnya dulu temanku yang udah masuk ke Tekim di pertengahan semester tuh kayak, kok kayaknya gue salah jurusan ya. Wah, itu banyak banget ya guys. Kayaknya setiap orang pasti at least pernah berada di dalam satu fase kayak, kayaknya gue salah jurusan. Wah, itu pasti pernah banget gitu. Nah, kalau teman-teman udah siap jadi mahasiswa yang pakai almet-almet keren gitu ya. Teman-teman juga harus siap dengan resiko yang akan dihadapi saat jadi mahasiswa. Karena lebih sulit bertahan teman-teman dibandingkan memulai. Kalau kita saat masuk, wah udah happy nih kan dapat PTN impian, survive di sananya lah yang sebetulnya the real deal-nya gitu. Karena teman-teman contohnya masuk UI, UGM, ITB, Undip kayak gitu-gitu ya. Itu cuma skin-nya doang, tapi di dalamnya ya teman-teman harus bisa start sendiri, bisa plan sendiri, kira-kira nanti pas kuliah harus kayak gimana, gimana cara survive-nya, itu depends sama setiap orang, kayak gitu. Jadi udah dapat PTN impian, belum stop sampai di sana, masih banyak banget sebetulnya progres-progres yang teman-teman harus lakukan, gitu. Nah, ini adalah sedikit tips and trick dari aku yang sudah di semester terakhir. Jadi selama 4 tahun berkuliah ini apa aja sih yang aku rasa penting gitu untuk teman-teman bisa persiapkan atau prepare. Yang pertama adalah buat timeline untuk goalsmu. Teman-teman tanpa timeline, tanpa tekad, tanpa plan yang jelas, goals itu tidak akan bisa tercapai. Dari aku SMA, aku tuh selalu belajar untuk bisa punya daily planner yang ada time blockingnya. Jadi aku tuh gak bisa cuma buat pointer, oh ya mau hari ini bakal ngerjain apa-apa aja. Pasti dari to-do list dengan points itu akan ada yang lupa. Jadi supaya tahu kapasitas aku dan juga to-do listnya biar sehari itu bisa beres, aku buat time bound gitu. Jadi contohnya, oh ya, berarti dari jam 7 sampai jam 9 akan fokus untuk belajar kimia doang, let's say. Atau mungkin saat pelajarannya agak susah gitu, buat aku biologi kan susah ya. Oh berarti biologi butuh waktu lebih panjang, 3 sampai 4 jam. Nah itu tuh harus kita tahu diri dulu sendiri, kira-kira belajarnya tuh kayak gimana sih. Baru nanti saat timeline ini kebuat, goals kita juga akan sangat terarah gitu. Dan ini tuh hal yang paling simple tapi juga banyak diremehkan sama orang-orang, teman-teman. Timeline itu nggak usah harus tulis tangan tuh nggak juga ya. Cuma aku suka aja kalau tulis tangan. Banyak banget sekarang kayak fitur Notion, fitur Google Calendar, itu teman-teman bisa pakai. Udah ada time bound-nya juga di checklist-checklist warna-warni biar kalian tertarik. That's how you do it teman-teman untuk bisa reach the goals dari sekarang, bukan nunggu mepet-mepet mau ujian SNBT SNBP gitu ya baru baru ngeh gitu harus bikin daily planner. Dari sekarang teman-teman harus belajar untuk tegas sama diri sendiri. Kalau mau punya goals yang besar, berarti effort atau usaha yang kalian lakukan juga harus besar gitu. Dan ini adalah hal paling simple yang teman-teman bisa lakukan dari SMA dan akan sangat berguna saat kalian udah kuliah gitu. Kemudian di sini, nah
harus tahu juga saat kuliah tuh targetnya pengen apa sih? Cuma pengen dapat almet di kampusnya doang, atau teman-teman pengen berkembang gitu di sana. Nah dulu aku punya target gitu ya, pengen bisa jadi mahasiswa yang punya banyak prestasi gitu, karena nggak mau kuliah tuh cuma eh, kuliah pulang gitu kan. Jadi pengen bisa aktif di organisasi, punya banyak relasi dan of course juga ikut banyak kompetisi gitu. Nah dulu goals aku sebenarnya nggak gini sih ya, goals aku dulu cuma ikut satu organisasi sama menang lomba at least 2 kali gitu. Nah, dari visi dan goals itu akhirnya mindsetnya mulai kebentuk. Oh iya, berarti selama kuliah boleh kok main tapi harus tahu batasnya gitu. Jadi ada waktunya untuk explore, ada waktunya untuk bermain, ada waktunya untuk challenge diri kita lebih lagi, masuk ke lomba yang mungkin kayaknya susah, coba aja dulu gitu ya, karena nggak ada yang tahu kan, mana tuh ternyata opportunity kita memang di sana gitu. Jadi kenapa goals jadi penting? Karena goals akan membentuk cara kita berpikir, teman-teman. That's why dari sekarang nggak usah yang muluk-muluk saat kuliah gitu ya. Saat sekarang aja nih PTN, oke targetnya mau masuk sini. Nah, berarti harus ngapain nih mindsetnya? Oh, berarti harus belajar minimal 3 jam preparation untuk SNBP, SNBT kayak gitu. Jadi itu yang teman-teman harus coba kembangkan dari sekarang. Nah, kemudian tips selanjutnya adalah saat nanti teman-teman kuliah, itu kan banyak banget ya orang-orang dari berbagai kota, daerah gitu. Aku justru punya banyak banget teman belajar culture baru itu ya dari teman-teman kuliah juga gitu kan. Kita harus belajar untuk menjadi adaptif dan fleksibel, teman-teman. Karena dengan cara kita adaptif, fleksibel, kita tuh akan mudah berkomunikasi dengan orang lain, bangun relasi, dan ini bisa sangat dilatih banget dengan cara ikut organisasi, volunteer atau mungkin ikut proyek kampus. Jadi ini adalah beberapa hal yang aku coba ya, ke ibu PKK lah ngajarin ibu-ibu bikin ekobrik. Kayak berguna nggak sebenarnya? Berguna loh, karena dengan kenal ibu-ibu orang yang lebih tua dari kita jadi tahu perspektifnya mereka tuh gimana sih saat berpikir. Ketemu sama anak-anak yang lebih kecil dari kita. Ini adalah yang tengah, anak-anak didik dari komunitasku namanya Gandengan ya teman-teman. Mereka dari Papua gitu ya. Aku jadi belajar, oh mereka di sana tuh gimana culture-nya, apa yang aku bisa bantu gitu sebagai mahasiswa buat teman-teman di sana kayak gitu. Jadi buat aku ini adalah tips yang sangat memudahkan kita untuk punya banyak teman, punya banyak relasi gitu guys. Dan kemudian bekerja dengan profesional bukan karena FOMO. Anak-anak zaman sekarang sering banget FOMO ya, kayak oh kedokteran bagus nih banyak dramanya gitu ya, hospital playlist, dokter romantik, kayaknya seru deh jadi dokter. FOMO akhirnya ngelihat yang di drakor ini seru, akhirnya pengen gitu, atau mungkin teman-temannya satu kelas semua pengen jadi dokter padahal kita sendiri pengennya yang lain. Nah itu kan hitungannya FOMO ya teman-teman. Jadi harus tahu kita tuh pengennya apa sih, itu udah paling penting. Dan saat kita kuliah itu juga ternyata berguna banget. Kenapa? Karena kalau misalnya kita kerja karena FOMO, kita tuh jadi apa ya, ikut-ikutan sama mood-moodnya orang lain doang. Jadi mood-moodan gitu. Bukan karena kita emang pengen. Nah, saat kita di kuliah, itu ya harus belajar untuk bekerja lebih profesional. Aku suka kadang gemes gitu ya sama orang-orang yang kayak, enggak, gue kerja tuh harus pakai mood. Lah, saat kita kerja kan nggak mungkin harus kita sedih, terus nanti kerjaannya ikutan jelek. Kan nggak bisa kayak gitu kan. Jadi, harus belajar untuk bekerja dengan profesional. Makanya hindarilah FOMO, teman-teman. Kalau join organisasi, contohnya satu circle, semua maunya organisasi A, kamu maunya yang B. Kamu pada udah tahu nih di B nih goalsnya apa, tujuannya apa. Go for it gitu ya, nggak perlu takut nggak ada teman di sana. That's why belajar untuk adaptif dan fleksibel supaya saat masuk ke organisasi manapun kamu udah bisa gitu jalin hubungan dengan baik dan punya orang-orang yang juga bisa bantu kamu punya growth mindset. Dan ini adalah salah satu tips aku juga akhirnya bisa jadi seorang Felicia yang sekarang gitu ya. Teman-teman aku tuh sebetulnya gagal banyak banget ya. Aku gagal 10 kali di penerimaan kampus, 5 kali beasiswa. Dan ya udah tapi buat aku itu that's okay if there are a lot of rejections. I believe also there are a lot of acceptance later. Dan aku coba untuk membuktikan itu dengan ikut-ikut lomba, nyoba apply beasiswa lagi. Dan buat aku ikut kompetisi itu adalah door for the next door gitu teman-teman, for the wider door. Karena dengan ikut kompetisi aku jadi kenal banyak orang, banyak company, banyak kenalan gitu. Dan saat kita mau nyoba kompetisi itu berarti kita juga nyoba untuk challenge diri kita di level yang lebih tinggi gitu. Dan buat aku saat
dengan apapun itu, bebas mau organisasi, kompetisi. Yang penting kalian belajar untuk punya relasi dengan baik, problem solving skill yang baik juga. Karena itu akan berguna banget saat nanti kalian buat bekerja gitu. Dan banyak banget benefit yang aku dapat dengan semua tips sebelumnya gitu ya. Dari teman-teman aku yang sangat positif itu membantu aku juga jadi punya mindset yang berkembang teman-teman. Jadi kayak nggak FOMO-an gitu ya. Teman-teman yang suportif itu akan membantu kita, bukan yang kayak, ah lu mah sibuk banget, ikut lomba mulu, nggak pernah ikut main ke tongkrongan. Lah, itu bukan teman-teman yang pengen kamu berkembang gitu ya. Teman-teman yang berkembang mereka akan support, ya udah file coba aja, mana tahu emang jodohnya di sana kayak gitu. Nah itu yang akhirnya aku temukan gitu teman-teman. Dan gimana caranya aku temuin ya karena aku keluar dari comfort zone-ku, dari mungkin teman-teman yang awalnya nggak pengen join ke organisasi yang aku pengen gitu. Akhirnya aku coba, ya udahlah aku sendiri aja di sana coba, dan ternyata banyak banget benefits yang aku dapat dengan keluar dari comfort zone itu. Dan kalau misalnya sedikit lihat flashback, dulu itu aku juga saat SMA cukup join banyak banget organisasi, terus juga ikut lomba. Habis itu ini banyak banget kalau dilihat di screen ya, teman-temanku semuanya udah banyak yang jadi dokter, banyak yang anak FEB UI juga ya. Dulu satu debat bareng aku, timnya. Ada juga yang sekarang exchange ke luar negeri. Itu kayak sesuatu yang aku pikir saat SMA ya udah cuma hahihi main-main ikut-ikut doang lomba, ternyata iseng-iseng yang berdampak dan positif itu tuh membawa aku jadi punya teman-teman yang hebat-hebat banget gitu. Ini ada juga temanku yang anak abang none, kayak apa ya, relasi-relasi yang kita bangun itu ternyata unexpectedly membawa kita jadi orang yang juga jadi lebih berkembang gitu teman-teman. Jadi saat SMA jangan malu buat banyak berteman sama yang lain, untuk ikut sesuatu yang baru gitu. Karena semua itu beneran akan sangat membantu kalian. Dan pastinya ada banyak juga sebetulnya unseen moments yang aku rasakan saat sebelum masuk PTN ya. Karena aku ketolak di SNBP, SNBT, Mandiri pun banyak yang menolak aku gitu ya. Sampai akhirnya Undip lah yang menerima aku gitu di teknik kimia. Jadi dulu banyak banget struggle-nya, kayak dulu kan zaman-zaman COVID, semuanya kita bikin video ya, eh, tugasnya apapun itu pasti video gitu. Nah dulu aku sering banget macam-macam tugasnya, terus nilai aku juga sering remet kadang-kadang. Jadi struggles-nya tuh ada banget. Tapi aku percaya semua struggle itu akan kembali menjadi sesuatu yang jauh lebih baik dan justru membawa kita ke sesuatu yang membuat kita jauh lebih happy dan pengen berkembang lebih lanjut. Dan aku nggak pernah merasa menyesal gitu ya, kalau misalnya aku sudah pernah mengalami struggle itu, pernah ditolak, karena itu betul-betul membawa aku jadi seseorang yang sekarang gitu. Dan nggak akan ada yang sia-sia teman-teman, apapun yang kamu coba di SMA, rejection, acceptance, itu akan sangat membantu kamu di perkuliahan gitu. Ini adalah beberapa then and now-nya aku. Dulu cuma ikut kompetisi di Jakarta doang, tapi ternyata saat kuliah bisa ikut kompetisi se-Asia gitu. Kemudian dulu juga aku ikut lomba cuma bikin poster, bahkan posternya dulu pakai Canva doang ya guys, masih jelek banget dulu. Tapi ternyata dengan ikut poster itu, menang lombanya, sekarang aku bisa bikin produknya bahkan untuk teman-teman yang kena anemia gitu. Dulu cuma belajar lab bentar-bentar doang, tahu lakmus, literasi dikit-dikit, ternyata saat kuliah aku bisa jadi aslab gitu. Jadi hal-hal yang aku dulu pandang kayak very simple atau mungkin sering disepelekan oleh orang lain, ternyata itu membawa sesuatu yang sangat besar di the next chapter of my life gitu. Dan yang terakhir dulu sangat glow down ya, ini muka aku sangat kusam karena begadang tiap hari. Ya sekarang glow up dikit gitu ya. Jadi sekarang lebih tidak terlalu stres, tidak sesetres saat SMA dulu gitu. Dan ini adalah sedikit dari journey aku dari awal masuk di Undip sampai sekarang mau lulus. Aku banyak banget nyoba sesuatu yang baru dan aku percaya ini semua pertolongan daripada Tuhan. Dan aku percaya juga saat teman-teman bekerja keras, terus percaya dengan semua plannya Tuhan, itu pasti kita tuh bakal dilancarkan banget. Jadi jangan takut, jangan overthinking, keep doing your best. Jangan takut lihat kanan kiri, semuanya kayaknya udah keren-keren banget. No need to worry gitu teman-teman, karena kita semua pasti punya
prime time-nya masing-masing. Jadi jangan takut karena aku yang kerja berkali-kali aja bisa gitu. Apalagi teman-teman yang aku yakin ini pasti yang ikut hari ini sekali coba pasti langsung goal gitu ya. Amin. Nah, aku yakin teman-teman juga pasti bisa gitu. Dan ini sedikit quotes dari aku ya, dare to dream and decide to do. Jadi jangan pernah takut untuk bermimpi, karena mimpi itu gratis guys. Tapi gimana caranya mimpi itu bisa terrealisasikan? Ya do your own actions right now. Jadi harus banget uh, ngelakuin yang memang sesuai dengan sesuai dengan yang mimpi yang kalian inginkan gitu. Jadi effortnya harus sama dengan mimpi yang kalian ingin capai. Dan jangan lupa juga untuk enjoy high school era, karena SMA cuma sekali guys seumur hidup. Jadi jangan jangan terlalu stres juga, tetap have fun sama teman-teman. Nanti kan pas kalian udah contohnya masuk PTN impian gitu ya, tapi nggak pernah main juga sama teman-teman yang lain, kan kayak sedih juga ya. Jadi kayak it's okay bagi waktu, kadang main, kadang belajar, biar kalian juga nggak stres gitu. Dan ini adalah sedikit dari apa ya, aku pengen teman-teman tulis salah satu tekad kalian untuk bisa kejar kampus impian kalian gitu. Bisa di-scan aja ini Padlet teman-teman. Jadi kalian bisa tulis, ada contohnya juga kalian posting nanti aku bacain gitu. Wait ya, aku coba stop share and share linknya dulu. Teman-teman bisa klik dari ini ya, link itu atau scan barcode-nya. Itu juga ada salah satu contohnya juga ya. Aku udah kirim di kolom komen ya. Mungkin bisa kalian coba join. Biar nanti kita bisa doain bareng-bareng nih teman-teman biar bisa masuk ke PTN impiannya dan juga tekadnya segera direalisasikan. Amin. Oke, kita buka dulu. Oke, bisa diisi ya guys. Nanti langsung nongol di sini nih. Bisa contohnya namanya siapa, terus atau nggak mau tulis nama juga nggak apa-apa. Terus targetnya kalian pengen jadi mahasiswa yang seperti apa gitu ya, atau pengen masuk ke kampus mana. Terus plannya nih setelah ikut hari ini, habis ini gitu ya, progresnya tuh kira-kira pengen gimana biar bisa segera dapet kampus impian kalian gitu. Karena waktunya sangat sebentar lagi. Boleh diisi teman-teman. Anggap sebagai manifestasi. Nanti kita bantu Bet- aminin nih Kak Felicia ya. Iya betul banget Kak. Nah, betul ya, kita manifesting dulu guys. Sebelum nanti beneran kejadian gitu kan. Wah, nanti pas lihat padatnya inget, iya dulu aku pernah nulis ini dan beneran kejadian gitu. Benar. Boleh nih, yuk kita tunggu ya Kak, sekitar 2 sampai 3 menit kali ya. Boleh, boleh. Kita tungguin ya teman-teman. Ambil seketik apapun, mau ikut 5 UKM, atau mau ikut 10 Olimpiade saat jadi mahasiswa itu juga boleh banget. Wah iya tuh boleh banget tuh. Seambis mungkin ya Kak plannya ya. Benar. Yuk teman-teman, atau ada yang punya kendala buat isi, boleh ayo ditulis. Malu-malu guys. Atau dibikin mau ada kisah percintaan di kampusnya nanti. Boleh. Gak apa-apa. Boleh, boleh, boleh. Ini kan manifesting doang ya Kak Aya ya. Iya, Jadi kayak, oke benar. teman-teman. Karena dulu kan banyak juga yang masuk kampus kayak, aduh pasti punya gebetan nih. Iya. Jujur ya kan udah mau lulus pun, Mm-mm. kapan gitu? Aduh. Ya nggak Aduh, tidak apa-apa, seperti FTV. teman-teman. Iya, ayo ditulis, ditulis, ditulis. Biar kita sama-sama lihat dan doakan ya, Kak. Iya, benar. Karena biasanya sesuatu yang dari ditulis doang itu teman-teman itu a very good things gitu. Karena biasanya yang kita tulis
bisa aja itu emang yang bisa kejadian juga. Karena aku sering banget nulis apa, plan, pengen apa, terjadi gitu. Wih, ada nih anak tampan Kak namanya. 2026 Unar atau UI tolong terima aku ya. Nanti jangan ngecewain impianku. Amin ya. Anak tampan harus semangat belajar juga nih biar diterima di dua antara dua kampus impiannya ini gitu. Yuk, yang lain nih anak cantik atau anak ganteng, anak gelis boleh Boleh, isi. boleh. Yuk, let's go, let's go. Kita tunggu sampai 3:25 kali ya Kak Aya ya. Iya, boleh. Siapa tahu lagi sambil ngebayangin mau ngetik apa ya gitu. Eh, eh, eh. Boleh, Atau nggak lagi nyari apa-apa. foto gitu kan Kak. Iya, bener banget. Oh, bener Wih, ada yang jadi udah foto. ada nih Kak. Pengen lolos psikologi UNAR tahun ini. Amin, amin, Amin. amin. Oh, gap Semangat year ya. dia. Mm-mm. No need to worry ya if you guys a gap year. Guys, aku punya banyak banget temen yang mereka tuh gap year, tapi mereka jadi mau pres loh di fakultasnya masing-masing. Kayak tenang aja guys, semua tuh pasti ada jalannya. Ada prime time-nya masing-masing. Maka aku tuh suka kadang gedek kayak semua orang yang kayak merendahkan orang yang gap year. Padahal kayak guys, nggak ada loh yang salah dengan orang yang gap year. Hmm. It's all about timing gitu loh. Jadi kayak ini semangat banget. Aku tuh selalu mengapresiasi loh Kak Aya, temen-temen yang gap year yang masih pengen apa ya, mencoba untuk produktif, ikut kayak gini. Berarti kan emang mereka punya willingness yang tinggi banget Iya, gitu kan untuk mencoba gitu. Semangat semangat. Wih, udah ada gambar psikologi Unara udah juga cakep nih. ya, Pak. Ini sih the real manifesting ya Kak. Iya, Wih. Apa nih iya. Unpad Ada kali ini lagi aku nih. ajar kamu secara ugal-ugalan. Waduh, Kak. Udah. Heeh. Unpad siap-siap nih ketemu Harus, sama emang harus ugal-ugalan. iya memang harus seugal-ugalan itu ya guys ya. Semangat. Aku dukung ugal-ugalan kamu karena ugal-ugalannya positif ya. Bukan yang negatif ya Kak Aya ya. Iya, benar. Yo, siapa lagi nih teman-teman? Oh, udah ada nih. 2026 diterima di Undip atau UM. Bismillah. Oh ya, jalur SNBT atau SNBT. Amin. Amin. Semangat, guys. Pasti bisa ya. Karena dan ini juga nih, kalau misalnya ada orang yang merasa, ih jalur mandiri kan nggak sekeren yang SNBP atau SNBT. Wah itu jangan didengerin ya. Karena semua jalur tuh sama. Di sana haknya sama, belajar juga guys. Jadi nggak perlu takut mau jalur manapun. Belajarnya juga sama, kurikulumnya sama, dosennya sama. Jadi no need to worry gitu. Amin, amin, amin. Oke, ada lagi ya enggak ya Kak Aya kira-kira 1 menit lagi nih. Menit lagi, guys. Ayo. Yo. Oh ini sih kalau dari progres yang nulis udah ada yang nulis sih Kak, lagi progres nih kayak nih. Jadi yang mengetik. Lagi mengetik. Kita tunggu ketikannya ya. Oke, satu lagi nih kayaknya nih yang ngetik nih. Kita tunggu ya 1 menit lagi ya. Aku udah hilang nih yang ngetik. Oke, ini terakhir nih ya. Pemuja UB. UB terima aku please, aku ngejar banget. Amin. Semoga ya si UB udah dikejar ugal-ugalan nih. UB terima ya nih si pemuja nih. Aduh ya ampun lucu-lucu banget. Oke ini aku lanjut dulu ya ke slideku. Thank you teman-teman udah pada isi. Dan aku cuma berharap satu teman-teman intinya nggak boleh sampai rendah diri atau takut untuk mencoba semua jenis jalur karena nggak ada yang salah guys. Dan as long as it's a positive thing, go for it gitu. Udah ada yang isi lagi nih Kak, harapan dan impianku, please terima aku supaya aku buktikan aku bisa masuk sini. Wih, Unair. Keren, keren, keren. Udah ada fotonya juga ya Kak ya. Ini sih the real manifesting gitu.
Nah, teman-teman, sebelum nantinya kita masuk Q&A, aku mengucapkan once again thank you so much dan aku berharap even after dari sini, mana tahu ternyata teman-teman di tahun ini keterima di kampus impiannya setelah nulis Padlet tadi gitu kan. Jadi keep connecting, mana tahu nanti apapun yang aku posting dan kegiatanku selanjutnya bisa berdampak positif juga buat teman-teman lainnya. Dan ini ada sedikit komunitas yang aku sekarang pegang, ada gandengan ini terkait volunteer, kita bantu anak-anak marginal gitu ya untuk belajar terkait karakter. Dan kalau teman-teman juga tertarik dengan persiapan karir atau mungkin development untuk kalian perkembangan karir dan soft skill lain-lainnya, itu juga bisa follow di Instagram memang First Step Journey. Jadi aku punya dua komunitas yang lagi aku bangun bersama gitu. Oke, mungkin dari aku segitu dulu. Mungkin bisa kita lanjut nanti di Q&A session. Aku serahkan ke Kak Aya. Oke, terima kasih nih Kak Felicia. Sangat-sangat menarik nih dari awal yang kita tebak, "Ih, kita maunya apa?" Kayak tadi ada yang Undip, UNER, UI, UM, dan lain sebagainya. Oke, kalian siapin nih pertanyaan-pertanyaan kalian. Kalian ini bisa on mic atau di question chat ya, teman-teman. Jadi sebelum kita mulai ke Q&A, ini ada sedikit video, kita simak sebentar saja. Kami memang saling berjauhan, tapi tidak pernah lupa pendidikan. Walaupun beda negara, kuliah bukan hambatan. Bahkan di pelosok sekalipun, pekerjaan dan pendidikan bisa sekaligus aku jalani. Bagi kami, tidak ada yang mustahil. Oke, tadi ada sedikit informasi dari UT, teman-teman. UT juga termasuk PTN, jadi kalian bisa berkuliah sambil bekerja atau aktivitas lainnya. Oke, ada yang mau mulai bertanya terlebih dahulu, mau on mic mungkin? Bisa raise hand. Silahkan teman-teman, jangan malu-malu, tanyakan apapun itu. Mungkin masih dipikir nih ya Kak, tapi sebelum yang lain nanya nih, aku mau nanya dulu. Jadi sebenarnya kalau Boleh, misal Kak. kita sebenarnya kalau kita mau pilih prodi tuh, kalau dari Kak Felicia sendiri lebih milih ikutin minat, ikutin kata hati, atau ikutin yang aman aja. Kayak tadi kan kakak pengen teknik kimia ya, tapi yang Mm-mm. aman ada di teknik elektro nih nilaiku. Nah, harusnya ngikutin hati atau ngikutin yang mending lolos gitu. Mm-mm. Nah, kalau menurut aku ini tergantung sih teman-teman goals-nya gimana. Nah, kalau aku dulu jujur cukup berpikir jauh gitu. Jadi kayak aku mikirnya kuliah itu akan jadi hal yang sangat penting untuk aku nantinya bisa kerja di mana gitu. Jadi aku selalu mikirin kira-kira kalau kerjanya kayak gini aku suka nggak ya. Nah, that's why aku selalu kejar emang jurusan yang aku pengen. Karena aku ngerasa aku udah mantep gitu dengan jurusan itu dan pekerjaannya sekalian gitu. Jadi aku ngerasa banyak kok sebetulnya dulu kayak oh kayaknya lebih better masuk yang jurusan lain nih lebih tinggi gitu kan kemungkinannya. Tapi aku tetap ikutin kata hatiku dengan ya logik juga ya karena kan pengennya kerja di mana saat itu. Jadi aku mencoba untuk berpikir lebih jauh dan visioner. Cuma ya intinya adalah tetap strategize dengan baik sih menurutku kayak kalaupun nggak tekim pun aku pilih sesuatu yang mirip-mirip gitu Kak, kayak teknik lingkungan atau mungkin masuknya ke ranah yang lebih ke tetap teknik tapi kayak ada biologinya dikit meskipun aku nggak suka biologi ya saat itu ya tapi tetap ada tekniknya gitu jadi aku pasti pilih yang nggak terlalu beda jauh dari pilihanku sebelumnya gitu. Oke, berarti tetap diusahakan yang sesuai minat juga ya Kak ya. Itu juga penting sih teman-teman. Jadi jangan sampai nanti udah keterima terus jadinya nyesel ya gitu. Jadi mending tetap diusahakan dulu aja, positive thinking. Pasti dapat, tenang saja. Benar-benar harus apa ya mindsetnya ya Kak ya yang harus kita Hmm. jaga juga gitu teman-teman selama seleksi ini. Oke, silakan teman-teman. Barangkali ada yang mau ditanyakan bisa raise hand aja. Ayo tanya sebanyak mungkin supaya kalian juga dapat pandangan nih nanti ke depannya.
mau jadi mahasiswa yang seperti apa. Mau jadi yang Betul. mahasiswa kupu-kupu tapi tetap berprestasi atau kura-kura, Atau mau di kolom komen juga boleh ya, Kak Ayah ya, mau tahu teman-teman ya. kuliah rapat, komentar, Ya. silahkan. Kita tunggu teman-teman. Satu lagi deh Kak, ini kan Hamin 3 bulan UTBK nih ya. Bingung Mm-mm. nih. Sebenarnya aku juga dapat, sebenarnya mungkin ada yang punya pikiran gini, aku dapat eligible nih ya, fokus SNBP aja atau sambil ngejar SNBT ya enaknya. Nah mungkin dari Kak Felicia ada tips nggak nih? Mm-mm. Nah, kalau aku sendiri, bukannya aku netting terhadap diriku sendiri ya, tapi aku selalu prepare for the worst case gitu, teman-teman. Jadi, meskipun keterima di SNBP sekalipun, menurut aku nggak ada yang salah dan nggak ada ruginya saat kita belajar untuk SNBT atau plan-plan selanjutnya. Jadi, eh, kita boleh berasa percaya diri, pede akan terketerima, tapi juga nggak boleh jadi jumawa atau sombong gitu ya. Jadi ya tetap harus coba untuk effort belajar karena kan kita nggak pernah tahu hasilnya bakal seperti apa. Dan menurutku sampai sekarang SNBP tuh kayak hanya Tuhan dan yang menerima itulah terkadang yang tahu ya. Kadang kayak strategi yang udah kita coba susun pun tuh belum bisa menjawab keinginan mereka juga gitu. Jadi boleh pede tapi kalau kepedean itu juga salah gitu. Jadi kalau aku dulu tetap berusaha untuk belajar buat UTBK sih. Jadi dulu kayak even saat aku buka pengumuman tuh aku habis les, teman-teman. Jadi habis bimbel. Jadi kayak tetap preparing for the worst case. Oke, ini ada pertanyaan nih Kak. BTW Mm-mm. nih di Undip ada jurusan yang paling ketat nggak sih Kak, yang terketat gitu? Terus paling nggak banyak minatnya, yang nggak banyak peminatnya. Oke, dari Dani ya. Oke, mungkin aku jawab nih. Kalau di Undip sendiri, kayaknya hampir semua PTN jurusan ini yang paling ketat, which is kedokteran ya. Jadi kalau di kedokteran Undip sendiri tuh cukup banyak dan ramai banget. Terus hukum itu juga rame di Undip. Habis itu teknik di Undip tuh juga cukup banyak karena kita ada 12 jurusan kan. Jadi 12 departemen ini masing-masing juga punya perbedaan peminatnya yang ketat tuh siapa gitu. Tapi kalau untuk yang paling gak banyak peminatnya itu sebetulnya aku lupa-lupa. Tapi aku pernah sempet cek sih. Ada beberapa kayak ilmu budaya kalau nggak salah di planologi sama sastra apa gitu aku lupa. Itu eh, peminatnya nggak terlalu banyak. Tapi sebenarnya teman-teman saat aku cek juga persenan yang keterimanya itu tetap susah kayak skalanya tuh nggak yang kayak 1:2 tuh nggak ada yang kayak gitu minimal banget tuh 1:7 atau 1:8 jadi kayak even yang paling mudah sekalipun atau paling sepi peminatnya peluang masuknya juga nggak mudah gitu jadi menurutku memang PTN ini adalah kayak liga ya bener-bener yang kita nggak bisa expect kayak gimana peminatnya dan segala macam. Tapi kalau yang dari aku tahu sih gitu. Semoga menjawab ya Dani untuk ini. Kalau kamu penasaran bisa coba cek Undip Official atau PMB Undip kalau nggak salah namanya. Itu mereka suka update di sana. Oke, terima kasih jawabannya Kak Felicia nih. Terjawab ya Kak Dani ya. Mungkin di sini selanjutnya nih Kak, ada tuh mau tanya Kak, sekarang kan pakai TKA ya. Apakah Undip pakai nilai TKA? Apabila ada nilai TKA yang semuanya belum istimewa gimana? Mungkin Kak Felicia tahu nggak ya seputar TKA ini? Ini tuh berarti buat mandirinya atau gimana? Aku masih bingung sih. Oh, TKA ini tuh sebenarnya baru ada di tahun ini nih, Kak. Jadi ini aku ikut bantu jawab ya teman-teman. Jadi TKA ini Ah, sebenarnya masih rancu antara ada atau enggaknya di PTN masing-masing PTN. Tapi nilai TKA menjadi validasi atau pendaftaran di SNBP. Jadi nggak usah ragu dulu sih sebenarnya terkait nilai kalian misal belum istimewa atau apa. Tetap aja gas kalau misal kalian tetap percaya diri, tetap positive thinking aja kalau kalian bisa masuk. Karena kita juga semua nggak tahu nih ya nilai penilaiannya SNBP ini seperti apa, di belakangnya tuh kayak gimana, siapa yang lolos. Kalian tetap lanjut aja. Oke, kita lanjut ya Kak ke yang lain. Kalau misalnya pengen masuk teknik, ternyata nilainya nggak cukup buat fakultas lain. Gimana cara mencocokkan diri buat fakultas yang lain itu? Semisal keterimanya di fakultas yang lain.
Oke, ini pertanyaan unik sih dari Raditya Vito ya. Sebetulnya aku paham banget kalau semisal it happens dan mungkin kita juga bingung ya kayak tapi nilai gue tuh cocoknya di fakultas ini. Nah, menurutku mungkin kamu harus punya perspektif yang jauh lebih luas. Let's say, oh ternyata memang takdirnya di fakultas lain bukan di fakultas teknik. Nah, gimana cara mencocokkannya adalah pertama harus punya mindset yang open. Jadi banyak orang itu yang contohnya ya teman-temanku tuh banyak dari kedokteran ke Tekim karena dia gagal gitu kan masuk kedokteran. Tapi dia gagal untuk apa ya bertahan untuk survive di Tekim padahal sebenarnya bisa. Kenapa gagal? Karena dia merasa bahwa maunya kedokteran aja, nggak mau yang lain. Nah, padahal sebenarnya kalau emang destiny kita di sana, ya kita harus coba juga untuk beradaptasi dan tahu lebih banyak gitu. BTW Kak, ini kedengeran gak lagi azan soalnya. Kedengeran Kak, aman, masih jelas. Masih aman ya? Oke, nah gimana akhirnya tetap bisa cocok ya tadi? Berusaha untuk adaptif, berpikir coba positif. Saat kamu di sana, kira-kira nyaman nggak belajarnya? Karena nyaman nggaknya belajar tuh terkadang depend sama kita juga terhadap respon kita gitu. Jadi buat aku yang namanya kuliah belajar itu pasti kita ketemu hal baru gitu dan jangan jadikan itu sebagai beban gitu. Tapi justru oh kamu jadi lebih tahu kalau fakultas ini belajarnya kayak gini gitu. Dan kalau semisal saat udah nyoba selama 1 tahun dan mungkin masih kurang cocok, aku selalu bilang sama teman-temanku kayak ya udah lu coba lagi aja untuk UTBK kayak gitu. Mana tahu atau SNBT gitu ya. Mana tahu memang jodohnya di sana. Lu mungkin harus belajar dulu selama setahun di sini bareng-bareng kita gitu. Jadi buat aku gak ada salahnya untuk mencoba lagi, tapi juga jangan sampai kamu tertutup gitu terhadap opportunity di depan kamu gitu. Jadi mindsetnya sih menurutku yang harus diasah lagi gitu ya, dicoba lah untuk bisa lebih positif. Iya, begitu ya Kak Raditya, sudah terjawab. Kita lanjut ke Kak Muhammad Rizky nih. Kak, untuk teknik kimia di bidang peminatan, di dalamnya ada apa aja? Plus, tolong dibantu gambaran prospek kerjanya nih nanti seperti apa. Oke, kalau di Tekim sendiri itu kita cukup banyak peminatan, tapi kalau di Unip sendiri kita nggak dibagi perminatan, jadi kita belajarnya masih general banget. Kalau perminatan di Tekim itu sendiri, aku bisa klasifikasiin mungkin ke 3 hal kali ya. Pertama itu bisa ke oil and gas, kayak ke perminyakan, mining gitu ya, petrokimia, kayak company-nya kayak Pertamina, Medco, terus Halliburton, atau mungkin BP, intinya yang sering kamu lihat gitu lah ya, otot pupuk itu biasanya perminatannya ada di sana yang pertama. Kemudian yang kedua itu bisa juga ke area pangan atau barang-barang sehari-hari atau FMCG, fast moving consumer goods kayak barang-barang di supermarket gitu ya. Kemudian yang ketiga bisa juga terkait material baru. Jadi material baru itu kayak kamu mempelajari, contohnya saat kamu pengen bikin jendela di apartemen yang sangat tinggi. Itu kan susah ya buat kita cuci jendelanya tiap hari. Nah, ternyata di zaman sekarang itu ada material yang ternyata dia bisa membersihkan jendela itu dengan sendirinya dengan menggunakan external forces dari matahari gitu. Jadi itu yang dipelajari. Jadi ada kurang lebih 3 sih kalau misalnya peminatannya yang sejauh ini gitu. Nah, buat pekerjaannya sendiri cukup banyak, tergantung kamu minatnya kemana. Kayak contohnya kalau oil and gas, kamu bisa jadi proses engineer. Jadi kamu kayak yang kontrol proses dari eh, industri itu kayak gimana. Habis itu kamu yang bikin perancangan pabriknya dari awal barangnya masuk sampai barangnya jadi itu kira-kira gimana gitu. Namanya proses flow diagram. Nanti bisa coba cek-cek juga ya. Kayak itu tuh nanti yang kita rancang gitu. Kemudian kita juga bisa masuk ke area quality control. Jadi kalau misalnya teman-teman biasa naik motor gitu kan pakai bensin kan tinggal beli doang ya. Nah, ternyata bensin itu harus dicek setiap harinya sama area kilang gitu, dicek apakah ronnya udah sesuai gitu ya atau mungkin speknya udah sesuai. Nah itu biasanya teknik kimia juga bisa kerja di area quality control dan masih banyak lagi. Banyak juga sebenarnya alumni-alumniku yang bekerja di bank. Sebenarnya nggak nggak relate kan, tapi ternyata ya selama kita berkuliah sebetulnya nggak harus semuanya linear gitu teman-teman. Jadi kayak skill problem solvingnya, oh ternyata orang-orang bank suka dengan anak-anak teknik karena cara berpikirnya bagus gitu ya, strukturnya oke. Jadi mereka suka
dengan cara berpikirnya gitu, pola pikirnya anak teknik kayak gitu. Jadi banyak sih sebetulnya prospeknya gitu. Oke, semoga terbayang ya nih Kak Rizky ya. Oke, teman-teman barangkali ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan di kolom chat. Sambil nunggu yang lain nih Kak, kalau misal nih udah hamin berapa, 2, 3 bulan kurang nih SNBT. Dari Kak Felicia ada tips belajar nggak? Sistem kebutnya dalam waktu 3 bulan supaya kita bisa lolos itu SNBT. Oke, kalau dari aku tipsnya adalah detail teman-teman. Jadi dulu aku karena saking frustasinya ya sama beberapa mata pelajaran kayak biologi, itu kan hafalan, habis itu fisika juga rumusnya Masya Allah banyak banget. Nah aku beneran list kayak, oke harus hafal rumus gelombang yang ini, pahamin lagi, tulis referensinya dari mana gitu. Same goes on sama biologi, oh belum paham tentang daur Krebs gitu kan, pelajarin lagi, tanya orang. Aku beneran yang literally tulis dan akhirnya nanya gitu. Dan menurutku juga bisa produktif saat kita belajar bareng sama temen di beberapa mata pelajaran gitu. Kayak contohnya biologi kan aku emang dulu kurang banget ya. Jadi suka nanya sama temanku, gimana sih caranya lu bisa nyelesain ini cepet gitu ya. Karena menurutku semua soal di SNBT itu sebetulnya ya sometimes tuh ada polanya teman-teman. Dan memang ada materi yang bakal masuk dan enggak. Nah, jadi teman-teman harus juga pinter-pinter strategiin. Ya kalau belajar nggak perlu yang sampai filosofi dari mana contohnya ya buah rambutan berasal, nggak harus kayak gitu. Tapi at least you know lah gitu kulitnya tuh kayak gimana gitu kan, setiap materi itu apa yang perlu dipelajari. Jadi buat aku harus pinter strategin cara belajarnya gitu. Jadi itu biasanya aku lakuin sih. Jadi kayak biar tahu lah nextnya mau ngapain dan itu works gitu. Benar, bisa dicatat ya teman-teman, itu semua tips yang sangat-sangat bermanfaat buat kalian semua juga. Apalagi ini udah mepet juga, yang bisa Hmm. kejar dan kebut semuanya. Oke Kak Felicia, berhubung ini udah hampir 1 jam juga, dan ini teman-teman kayaknya udah pada nangkep semua nih informasi yang Kak Felicia sampaikan. Jadi sebelum kita tutup nih Kak, ada pesan nggak nih buat teman-teman semua, pejuang PTN, mau aktif, gap year, kelas 3, kelas 2, kelas 1, atau berapapun yang join hari ini, mungkin buat tipsnya nih biar bisa masuk ke PTN yang impian, bisa mengejar nanti di kampusnya seperti apa, bisa menjaga mentalnya juga, silahkan Kak. Hmm. Dari aku tipsnya adalah tetap jalani semuanya dengan positive mindset dan happy teman-teman. Karena aku percaya bahwa yang penting itu bukan cuma hasilnya, bukan apa almet yang kalian dapetin, bukan di mana kampus kalian berada, tapi the whole proses bagaimana kalian mendapatkan itulah yang sebetulnya sangat penting. Jadi nggak perlu takut atau worry nanti ke depannya akan gimana, jalani dulu aja dengan mencoba sebaik mungkin, do your best dalam setiap apapun yang kalian ambil, karena aku percaya bahwa proses itulah yang akan membawa kalian jadi orang yang jauh lebih besar gitu. Jadi no need to lot of worry, gak usah terlalu takut. Intinya do your best dan ingat saat mimpi besar, effort juga harus besar. Jadi kurang-kurangin mengeluh ya teman-teman. Semua orang pasti mengeluh. At the same time, semua orang juga stres belajar ya kan, mengejar. Dan kalau mereka aja bisa lari maraton kayak gitu, kita pasti bisa. Yang penting apa? Punya tekad, keinginan, dan mau konsisten. Jadi dari aku, ayo bisa setting a good mindset. Yang pertama, kedua, hargai proses, jangan cuma hasil. Dan yang ketiga, belajar juga untuk melakukan effort sebesar mungkin kalau mimpimu juga besar gitu. Jadi tekadnya harus besar gitu sih. Dan paling penting berdoa. Udah itu udah paling penting ya. Dalam melakukan mau sebelum TO, setelah TO, mau sebelum tes, ngeklik apapun doa teman-teman. Karena kuasa langit itu sungguh nyata ya Kak ya. Iya, setuju, setuju. Doa itu kunci utama, teman-teman. Kalian Betul. harus salib, kalian harus ugal-ugalan tetap lewat jalur langit. Sip. Terima kasih banyak Kak Felicia udah meluangkan waktu sore hari ini. Siang ini ya, waktunya jam tidur tapi Iya. masih meluangkan waktu. Terima kasih banyak juga teman-teman masuk PTN dan pejuang PTN lainnya. Semoga apa yang kalian tulis tadi, di manifestasi tadi, bisa kewujud. Kami tunggu kabar baik kalian di PTN dan jurusan kalian. Nanti kalian bisa tonton ulang rekaman ini di YouTube-nya Masuk PTN. Terima kasih banyak Kak Felicia, terima kasih banyak semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye-bye. Bye-bye. Thank you, teman-teman.